Jadi Jusa ini kemarin dari Belanda ya? Banyak nih oleh-oleh ya. Oleh-oleh tentang Ini ya pemain-pemain yang pemain-pemain. ketemu siapa yang kemarin di sana? Nah itu aku ketemu sama Delano van der Heyden, ngobrol-ngobrol sebentar gitu kan, tanya ke dia gimana nih timnas gitu. Jens Raven sempat latihan bareng tuh pas Natalan kita. Itu kita latihan, terus ngobrol-ngobrol, aku ada konten juga di YouTube kan, udah aku upload. Terus Damien Van Dijk, nggak tahu, tahu nggak Damien Van Dijk? Iya tahu. Kita sama Jens itu latihan bareng. Oh ini ternyata ada pemain yang Yusa tahu tapi federasi belum tahu. Itu ada case seperti itu nggak sih? Tapi ada juga misal kemarin aku mau sebutin, ketika aku tanya ke mereka mau nggak main di timnas, itu emang hampir 100% lah, 90% itu mau. Apalagi ya timnas sekarang pelatihnya udah Belanda kan, terus udah makin bagus ya, semakin banyak pemain yang tertarik juga gitu. Misalnya Ian Maatsen gitu tuh, mereka semuanya pasti kenal lah Patrick Kluivert. Nggak mungkin orang Belanda nggak kenal Patrick Kluivert, tuh jarang banget. Berarti akan ada pemain-pemain yang selama jadi langganan, tapi itu nggak main di level klub gitu. Artinya akan ada potensi mereka nggak dipanggil. Bisa. Ya itu makanya sekarang ada 3 pelatih ini kan, mereka langsung bisa lihat, nonton pemainnya langsung. Jadi mereka benar-benar seleksi yang layak masuk di timnas buat targetnya mereka kan Piala Dunia nih sekarang. Kan setiap satu match ada penambahan pemain, satu match penambahan pemain, satu match. Itu sebenarnya efektif nggak sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margatanya is back. Margatanya atau Obri nih? Iya. Ya, episode kali ini kita kebetulan nih nyambangin visit Obri, obrolan ringan punyanya Yusa Nugraha. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ini guest kedua yang mampir main ya? ke studio Obri. Setelah siapa sebelumnya? Bung Harpa ya? Bung Harpa yang pertama. Oh, Bung Harpa. Iya, Bung Harpa pertama. Sebelum main timnas kemarin pas Piala AFF. Main ke sini ya? Main ke sini. Jadi kalau ke Solo mau ketemu Yusa ke sini. Iya, bisa lah, boleh. Oh iya, ke studio. Mampir aja. Ya, di Obri nih. Studio Obri ya di. Tapi ini bukan Solo, Yus, Karanganyar. Ini sebenarnya masuknya Karanganyar, Colomadu. Kan yang di sini yang Gapuro itu yang gede itu perbatasannya. Solo dan Colomadu kan. Tapi ya tetap Solo lah ya. Tetap Solo lah. Ya, Solomadu lah ya. Solomadu. Jadi Jusa ini kemarin dari Belanda ya? Berapa hari? Ya. Berapa hari di sana? Jadi aku ke Belanda tuh dari bulan Desember tanggal 19. Oh, sampai tanggal 8. 3 minggu ya? 9 dari Belanda. Ya, 3 minggu lah, 20 hari ya? 21 hari lah. 21 hari. Ke Belanda. Banyak nih oleh-oleh ya? Ada. Kemakan semua tuh sama. Udah kemakan ya? Teman-teman sama. Bukan oleh-oleh itu. Apa tuh? Oleh-oleh tentang ini ya pemain-pemain yang pemain. ketemu siapa yang kemarin di sana? Di Belanda kemarin itu sebenarnya aku nggak ada rencana apa-apa nih ya mau spesifik mau ketemu atau apa. Tapi emang mau liburan sama jenguk orang tua kan. Tapi pas di Belanda aku coba aja chat semua, ya Mace, semualah pokoknya. Cuma mungkin mereka juga lagi sibuk, terus Natal juga kan. Jadi mungkin agak kurang susah ya, agak sulit ya ngatur waktunya. Terus kemarin sempat ketemunya sama Jens Raven. Sempat latihan bareng tuh pas Natalan kita. Jadi sebelum Jens Natalan hari kedua atau pertama ya, itu kita latihan, terus ngobrol-ngobrol, aku ada konten juga di YouTube kan, udah aku upload. Terus ya udah habis latihan, Jens balik, terus habis itu sama Mauro juga. Kalau Mauro aku langsung ke tempat dia, jadi di Zaandam itu di dekat Amsterdam. Kesana ketemu, kita ngopi kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus udah selain itu Mauro, Jens sama pas ke Feyenoord, aku bikin konten di stadion Feyenoord kan, istilahnya kayak grebek gitu, grebek stadion. Iya, aku lihat. Nah itu ketemu pas aku ke Varkenoord itu akademinya Feyenoord. Nah itu aku ketemu sama Delano van der Heyden. Nah ketemu dia kebetulan pas mau visio, pas keluar mobil aku langsung lihat kan, oh itu Delano. Ya udah aku panggil aja, ngobrol-ngobrol sebentar gitu kan, tanya ke dia gimana nih timnas gitu. Jadi ketemu 3 pemain ya? 3 pemain ini ketemu. Si Jens,
Jens, kemudian Mauro sama Delano. Terus Damien Van Dijk nggak tahu, tahu nggak Damien Van Dijk? Iya tahu. Ya pas sama Jens itu latihan bareng gitu. Oh mereka latihan bareng ya? Sama mereka itu. Terus mau ketemu Ragnar, sebenarnya Ragnar udah bilang aja, dia bilang kabarin aja bro kalau bisa ke sini ke Belgia. Cuma pas aku mau ke Belgia dia juga ke Spanyol kan. Habis itu aku hari kemudiannya harus ke Paris, jadi agak bentrokan jadwalnya. Terus nggak jadi. Masih hafal Belanda berarti ya? Aku? Masih. Masih, karena memang Yusa ini dari kecil, umur berapa sih? Dari umur 8 tahun, 7-8 tahun. Sampai tahun 2016 sempat balik. Terus 2017 balik lagi ke Belanda, lanjutin kuliah sama main bola juga kan. Terus kuliah selesai tahun 2021 ke Persis Solo. Oh, berarti gitu. Udah lebih dari 13 tahun di sana ya? Iya, kurang lebih 13 tahun sih. Lumayan ya. 13 tahun. Maka 13 tahun di Belanda. 13 tahun di Belanda. Terus akhirnya sekarang menjadi rame karena memang ya teman-teman lagi naik-naiknya naturalisasi kan gitu. Naturalisasi Obri itu kan juga kebetulan aku iseng sih sebenarnya ceritanya. Itu dari waktu kamu di Belanda udah bikin Obri iya, kan? benar. Itu kan pas zaman Covid. Zaman Covid sepak bola berhenti kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, di blok semua, nggak boleh keluar. Terus apa nih ya, kayak ngapain gitu kan. Terus coba bikin YouTube, tapi pertama aku YouTube-nya itu bukan Obri, YouTube-nya itu highlight-mu kan? Highlight-ku, terus workout, aku bikin workout di rumah gitu kan. Buat di rumah, misal orang mau workout di rumah gitu. Terus habis itu dari ayah sama aku ngobrol-ngobrol, ada ide, coba nih bikin podcast. Pasti kan orang suka dengerin juga kan podcast atau interview, tapi sama di niche-nya itu, di genre-nya itu di sport sepak bola. Terus aku lagi mikir, coba sama pemain sepak bola keturunan yang ada keturunan Indonesia nih. Terus ya udah coba itu ada ide itu, coba aku hubungin Mace pertama, Mace Hilgers, karena aku kan pernah tanding lawan Mace pasti Feyenoord kan. Ya junior dulu ya. Junior. Jadi pernah tanding sama dia, jadi udah tau lah ya, udah kenal gitu. Aku hubungin dia, terus ya udah dia orang pertama tuh kan yang Obri. Terus dari aku upload nih kan, feedbacknya bagus dari penonton gitu. Terus ya udah habis itu bagus feedbacknya, aku coba lagi cari pemain-pemain lainnya. Terus ya ada waktu itu Jayden Hautry, terus ada Nathan juga pernah main lawan dia kan. Jadi Nathan, aku ajak Obri. Terus Jay habis itu juga pas dia masih di FC Eindhoven, mau ke Go Ahead kan dia. Itu aku Obri. Ragnar pas masih di Cambuur, itu juga habis itu. Habis yang gede-gede Kevin Dix tuh yang udah bener-bener aku pemain pertama yang pemain bener-bener besar. Waktu itu dia main di Denmark kalau nggak salah. Apa ya namanya klubnya, lupa aku. Sebelum ke Copenhagen ya? Sebelum ke Copenhagen. Dia itu Shane gitu, Shane, Justin, Ivar. Udah semua ya? Udah hampir semua sih yang sekarang main. Hampir semua. Ya, artinya kalau dulu kan waktu sebelum serame sekarang kan nggak hype banget gitu loh. Enggak, tapi emang kalau misal aku habis Obri nih interview, walaupun mereka belum terkenal nih kan, itu semuanya pada antusias gitu. Langsung angkut gitu. Kalau sekarang kan emang timnasnya udah bagus kan, jadi harus memang seleksi dulu. Orang-orang juga seleksi ini pantas nggak, cocok nggak gitu skillnya. Tapi aku pengen tahu Yus, tadi kan kamu bilang bahwa pernah lawan si A, lawan si B, lawan si C. Nah, itu ketika misalkan lawan si siapa tadi, Mes ya? Mes. Ya pernah lawan Mes. Itu pas selesai match itu kalian ngobrol terus bilang, saya pengen bela timnas, gitu nggak sih? Pernah nggak sih mereka gitu? Enggak, dulu soalnya kan belum ada gimana ya, kayak obrolan pemain naturalisasi kan. Soalnya dulu juga belum Pak Erik kan yang pegang, jadi belum terkenal juga di sana. Taunya emang Indonesia itu supporternya yang bagus, yang benar-benar antusias. Tapi mereka udah nyadar kalau mereka tuh ada keturunan Indonesia. Oh gitu? Iya pastilah, pas kan mamahnya dia Mace kan Indonesia. Jadi mungkin dulu udah juga belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Mau membela timnas Indo. Soalnya kan besar di sana, dididik di sana kan, pasti ya mikirnya timnas Belanda gitu. Jadi ya waktu itu memang belum ada kepikiran ngobrol tentang Indonesia gitu. Terus pas ya kita tanding, tapi karena aku juga nggak kenal banget nih sama dia, cuma kayak ketemu di pertandingan gitu. Paling ngobrolnya pas di lapangan gitu kan. Kalau yang pernah setim sama kamu siapa? Yang sampai sekarang setim sama aku? Yang dari junior.
Terus sampai sekarang masih continue di senior? Kalau di seniornya nggak ada, beda-beda pemain Feyenoord sekarang. Tapi ada yang pemain yang sekarang masih main di profesional gitu, ada. Di Liga Inggris, Divisi 2. Bawahnya Championship berarti ya? Divisi 2 itu berarti tier keempat ya? Iya, tapi aku klubnya itu bukan Leeds sih. Aku lupa klubnya, tapi namanya Alex Bakuna atau apa gitu. Alex Bakuna atau apa. Nah itu dia ya masih sampai sekarang sih masih main profesional dia. Kalau selain itu aku kurang tahu sih selain itu. Ya Mace mungkin ya, Mace yang nggak setim Mace, Nathan gitu. Oh Zirkzee. Aku pernah lawan dia juga. Kan waktu aku di Feyenoord dia di Ado. Di Ado Den Haag kan. Aku lawan dia Zirkzee. Susah ngomongnya Ado Den Haag. Ado Den Haag. Den Haag. Pakai bola ya? Iya, harus pakai khe. Karena buahnya belum kebiasa. Susah ya? Susah kalau awal memang. Oh, susah. Susah. Nah, emang dulu waktu pertama kali datang ke sana langsung bisa enggak juga? Enggak, aku datang ke sana karena masuknya ke sekolah internasional Belanda. Bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris. Jadi anak-anak yang dari luar negeri nih, yang belum pintar ngomong bahasa Belanda dijadiin satu kelas namanya NT2. Di situ belajar kita. Terus setiap hari kan ke sekolah. Jadi cepat kalau apalagi anak kecil kan. Cepat lancar bahasa Belanda tuh 3 bulan aku. Udah lancar 3 bulan. Udah lancar. Sebenarnya ada beberapa kosakata yang mirip-mirip ya dengan bahasa Indonesia. Iya, banyak. Kelar itu kan selesai gitu kan. Kan sini juga udah kelar gitu. Ya udah kelar ya. Terus halo juga, welcome juga gitu. Oh ya, welcome keset ya. Welcome itu ya banyak yang mirip kalau Belanda Indonesia. Terus dulu tiba-tiba kita flashback dulu ya. Flashback dulu bahwa kamu awal-awal datang ke sana sekolah segala macam terus kemudian masuk Feyenoord kan dari awal itu. Itu memang dari awal memang udah aku mau main bola atau memang udah seru juga main bola gitu atau ke Belandanya itu karena diajak orang tua kan, orang tua kerja di sana jadi diajak mereka ke Belanda buat sekolah juga kan pertama. Sekolah terus aku baru seneng main bola itu di Belanda. Di sini tuh memang kalau di luar sama anak-anak luar lah di jalan gitu main bola, tapi belum SSB soalnya. Dulu kan SSB juga nggak besar kan di Indonesia, belum banyak gitu. Ya udah pas ke Belanda bener-bener suka karena di sekolah habis selesai sekolah itu ada ekskul. Jadi setiap habis selesai teman-teman ngajaknya ke sepak bola, futsal waktu itu di sana. Ya udah aku main ikut kan, terus suka, semakin lama semakin suka, terus udah tanya ke ayah ngobrol nih, boleh nggak aku main di klub yang dekat sini gitu. Jadi di sana itu setiap daerah nih, misalnya ini nih kayak ini nih, kompleks ini kan. Itu pasti ada satu lapangan, misalnya nih yang lapangan Belulukan tuh. Situ ada satu lapangan, ada klub juga, tapi klub amatir bukan klub. Satu desa satu lapangan lah ya. Ya, minimal gitu lah ya. Jadi ada klub terus ya udah aku didaftarin di situ, main di situ selama 5 tahun. Habis itu ada soccer school, Ado Den Haag. Di klub itu, klub profesional pasti ada soccer school. Itu semua orang bisa daftar, bisa ke situ. Nah pas soccer school itu banyak scout yang nonton. Habis itu scout nonton, terus aku katanya mereka disaranin main di klub yang lebih tinggi levelnya karena mungkin mereka lihat potensi kan. Ya udah habis itu dari klubku yang pertama namanya Haagse Hout. Aku pindah ke Scheveningen. Nah dari situ lebih banyak tuh berita juga Indonesia tentang aku kan. Julukannya Jerapah Asia mungkin kan. Nah itu. Terus main di Scheveningen setahun, mainnya bagus, terus lebih banyak scout yang nonton juga. Habis itu ada scout Ado Den Haag lagi, pertama aku dipanggil. Tapi nggak lolos, dua ronde nggak lolos. Habis itu timnas regional Belanda juga ada di sana. Dipanggil, tapi 2 ronde juga nggak lolos. Habis itu terakhir itu Feyenoord gitu. Feyenoord suruh datang ke sana trial 2 latihan 2 pertandingan, terus bisa ya liatin lah terbaik performance. Ya udah pelatihnya impress kan, terus di scout. Terus waktu di Feyenoord kan waktu di tim junior sempat jadi pemain inti kan di situ kan? Nah di Feyenoord itu aku kan masih umur 13 tahun. Tapi pelatihnya masukin aku ke umur 15. Jadi pas di U15 tahun pertama itu aku lumayan dapat menit bermain. Pokoknya setiap pertandingan kalau nggak starting bangku cadangan babak kedua masuk gitu. Terus ya bisa juga kontribusi lah gol atau assist gitu.
Setahun kedua masih tetap di U15 karena umurku kan masih 14. Nah itu kita promosi juga itu di tahun pertama kan, promosi dari divisi 2 ke divisi utama. Jadi di tahun kedua main di divisi utama, terus ketemu Meis, Nathan gitu tuh. Terus ya udah divisi utama bisa jadi top skor di Liga U15. Kemarin tuh sempat ada banyak yang nge-tag aku masuk di Net TV kan. Iya. Itu yang Net TV yang waktu si Garindra Bimo itu kan. Nah, itu sport apa? Tadi siang aku udah nonton itu, Yus. Oh ya. Tadi siang aku tiba-tiba aku dibayang di tag itu tadi. Terus aku sempat repost itu kan. Karena waktu itu kan diwawancara juga, aku pengen main di timnas Indonesia daripada Belanda kan, kamu bilang gitu kan? Iya benar. Di video itu. Itu pas aku tahun keduanya itu yang di divisi utama itu pas top skor juga. Terus cetak gol banyak kan di highlightnya juga. Cetak gol banyak, top skor. Ya udah habis itu tetap di situ. Terus pas U17 atau U18 pas pre-season kena cedera lutut. Iya kan, lutut kalau buat pemain sepak bola kan nightmare kan. Ngeri banget ya. Ngeri man. Aku pas kenanya juga PCL, itu jarang yang kena pemain bola. Tapi kalau kena itu ACL. lebih lama dari ACL. Bisa 12 bulan. Aku waktu itu 2 musim lah ya, 12 bulan. Di pas pre-season out selama semusim, musim berikutnya juga masih kan. Sampai musim selanjutnya mau selesai itu. Ya udah operasi recovery terus 10 bulan bisa balik latihan lagi, terus pas bulan ke-11 bisa main lagi pertandingan. Terus habis itu nggak di final lagi. Habis itu dipindah ke klub di Den Haag, tapi yang levelnya masih oke lah, masih cukup tinggi gitu. Terus main di HBS namanya klubnya. Main di situ 2 musim sekalian sambil selesaiin kuliah kan. Terus pas selesai kuliah ada tawaran ke Persis Persis Solo. Terus ya udah aku sekalian selesai kuliah harus balik, sekalian lanjut bola di sini ke Persis. Akhirnya kontrak pertama profesional di Indonesia kontrak pertama profesional di Indonesia. Di Persis Solo itu kan. Solo. Tapi saat itu kan juga jarang dapat menit main juga kan? Karena di masih Persis. Kondisi kurang fit kan waktu itu. Sebenarnya udah fit, cuma di musim pertama memang kalau mungkin Mas Chandra tahu pemain-pemain di Persis berapa itu? Ada 45. Iya, banyak banget kan. Banyak banget yang tahun pertama tuh. Yang targetnya juara kan. Iya, terus promosi Liga 1 kan. Itu juga pemainnya juga 45, terus pemainnya ya legend-legend timnas, Bang Ferdinand, Bang Abdul Estaluhu, Eki Taufik, terus Beto Gonçalves pun udah datang. Beto pun datang, Evan Bahdim pun datang. Jadi banyak pemain. Sandi Sute itu, Bang Sandi juga datang. Jadi banyak pemain-pemain legend kan. Jadi emang nggak dapat kesempatan bermain banyak. Paling kayak uji coba gitu dapat. Akhirnya sempat digeser ke EPA waktu itu kan. Terus akhir musimnya digeser ke EPA, ke juniornya kan. Masih cukup umurnya waktu itu. Terus tapi abis itu EPA nggak jadi kan. Nggak jadi, terus aku minta di loan aja. Ke Nusantara. Nusantara semusim. Udah tuh aku performaku bagus, balik lagi bagus. Di Nusantara itu? Terus terus beberapa match pertama yang Liga 2 aku selalu maksudnya ikut ke pertandingan kan, di bench. Terus pas pokoknya aku udah feeling mau dipasang lah. Pokoknya pas kita main uji coba atau apa, aku selalu starting atau main gitu. Terus ada assist gitu kan. Pas feelingnya mau main nih di Liga, ada Kanjuruhan. Ya momentumnya ya. Momentumnya ada Kanjuruhan, wah kaget semua itu kan. Habis itu semua klub-klub pada di vakum, pulang semua kan pemain-pemain, kita juga. Ya udah habis itu selesai di Nusantara belum ada semusim. Selesai, terus aku kira balik lagi ke Persis, ke senior kan, tapi ternyata emang mereka udah punya tim, udah komplit. Aku dimasukin di juniornya. Sambil aku waktu itu minta di loan lagi. Cuma nggak tahu telat juga kan, udah mulai musim barunya waktu itu. Terus nggak dapet tim buat loan, terus di EPA, main di EPA itu yang juara U20 itu. Itu. Hingga akhirnya tahun ini Yusa belum bermain ya? Belum, tahun ini emang rencananya sih mau main di klub. Aku latihan ke Jakarta, terus nunggu info, cuma belum rezeki lah ya. Belum rezeki. Terus ya udah habis itu balik lagi ke Solo.
Terus pas YouTube-nya juga mulai rame kan waktu aku di Jakarta, terus ketemu Mas Chandra juga kita nonton timnas gitu-gitu kan. Sempat rame, coba aku di Solo fokusin aja ke YouTube dulu gimana nanti hasilnya. Terus ya udah sampai sekarang alhamdulillah. Tapi masih latihan di Solo? Aku latihan masih, kalau nge-gym, jogging itu lari masih. Tapi kalau lapangan bola agak susah di sini. Agak susah. Jadi kalau jaga kondisi masih sih. Tapi tetap siap comeback ya tahun depan ya? Tahun depan ini kalau ada rezeki di tim, mau lah comeback. Ya, tahun depan bisa comeback kok ke Liga. Iya, amin. Tapi tahun ini fokus dulu nih, dulu untuk ya selain jaga kondisi tentunya juga yang lagi rame-rame nih. Lagi rame-rame kan sekarang timnas segala macam ya. Pelatih baru, Sintayong yang kemarin kemarin di Belanda aku mau bikin konten agak susah mas, karena ya kan pagi pasti pergi, malam juga pulangnya malam agak capek kan kalau udah di rumah, jadi agak susah mau bikin konten. Terus berita-beritanya kan Coach Sintayong tuh hari pertama Coach Sintayong dipecat, habis itu belum ada sehari dah Patrick Kluivert Patrick Kluivert masuk ini tuh, wah heboh banget itu. Terus pada bilang kan coba bahas Tumbang gimana tanggapannya, cuma belum ada waktu itu kan. Cuma harus nunggu di Indonesia baru pas lagi gitu. Terus udah ada tanggapannya berarti ya? Udah upload juga kok. udah upload. Ya. Jadi memang apa ya? Sekarang kayak kalau dulu Yusa ini apa ya bisa dibilang pionir juga bisa dibilang ya untuk pemain mengenalkan nih pemain keturunan segala macam sebelum rame-ramenya gitu. Terus sekarang ketika sudah rame ya orang tahu kok ini Yusa ini awal-awal seperti ini ya meskipun PSSI sendiri pasti punya tim ya untuk scouting segala macam. Tapi emang Yusa sempat metain ini keturunan gitu. Aku biasanya emang via sih dapat gitu, atau ya via mungkin kayak Mace itu kan emang aku udah tahu namanya, habis itu via Mace terus apa lagi. Oh itu dia rekomend masing-masing pemain itu. Jadi ya nggak rekomend tapi via lah, ada temen dia atau apa gitu. Terus ya udah aku coba hubungin aja lewat Instagram, lewat DM gitu kan. Terus kalau dulu kan emang belum terkenal sekarang kan, jadi emang lebih gampang inilah komunikasinya. Kontak-kontakannya lebih gampang gitu. Kalau sekarang memang ya. Sekarang lebih sulit, lebih sulit sekarang. Gitu. Emang karena mereka kan waktu itu si Ragnar juga bilang kan bahwa saya lebih nyaman tinggal di Belanda. Oh ya. Karena di sini kan menjadi superstar kan? Oh iya bener sih emang. Kalau di Belanda emang dia cerita kalau orang Belanda kan emang lebih gimana ya, bukan cuek sih, cuma lebih biasa. Biasa aja. Kadang kan buat beberapa pemain kan sebenarnya ya udah saya pengen biasa aja kok gitu loh. Cuman kalau udah sampai sini susah banget kan, kalau sampai antusiasmenya luar biasa gitu. Mau ketemu juga agak susah gitu kan, jadwalnya timnas juga padat. Itu juga aku dengar dari Jens juga padat jadwalnya. Dia emang agak susah, mau ketemu di sini juga agak susah. Gitu. Ya, itulah ya. Ya, terus kemarin kan Yusa nih sering 2 kali ya diundang ke podcast sebelah nih. Oh, podcast sebelah nih. Iya. Itu ada di sini. Ada. Podcast sebelah. Itu beliau sempat ini nggak sih cocok-cocokan data gitu. Punya data apa nih? Aku punya data ini nih. Oh, ini ternyata ada pemain yang Yusa tahu tapi federasi belum tahu. Itu ada case seperti itu nggak sih? Ya pasti ada sih, tapi lebih banyak ada yang cocoknya. Mungkin Pak Arya bilang seperti proses Jairo atau saat itu Mace atau Sapa Iliano kan, ya aku udah ada datanya juga gitu. Terus tapi ada juga misal kemarin aku mau sebutin ini Thomas Paul yang yang rambutnya bener-bener pirang, itu Pak Arya belum tahu. Jadi misal dia belum tahu ya aku kasih tahu ke dia, misal Thomas Paul, terus Delano van der Heyden gitu. Kalau Mauro udah tahu, Mauresmo gitu tuh udah tahu, tim Gion itu mereka pastilah punya orang yang juga mengumpulin data gitu kan. Jadi kebanyakan udah tahu memang. Cuma mungkin ada beberapa yang baru-baru ini di-up kan, itu mungkin belum tahu. Jadi misalnya aku kasih tahu ke Pak Arya gitu, kayak Thomas Paul, Delano van der Heyden gitu tuh. Tapi yang belum tahu itu, Yusa udah sempat kontak dengan yang bersangkutan? Thomas Paul kan udah Obri. Oh, udah sempat tanya kan, berarti mau nggak main di timnas gitu kan? Udah. Terus dia bilang mau. Kebanyakan aku Obri sama pemain itu, ketika aku tanya ke mereka mau nggak main di timnas, itu emang hampir 100% lah, 90% itu mau. Jadi mereka semuanya terbuka main ke timnas. Apalagi ya timnas sekarang pelatihnya udah Belanda kan. Udah Belanda, terus udah makin
bagus ya semakin banyak pemain yang tertarik juga gitu. Tapi akhirnya kan nggak sembarang pemain juga akhirnya masuk kan karena. Nah betul. Karena sekarang levelnya udah naik gitu loh. Sekarang pasti juga ya PSSI juga seleksi pasti kan milih-milih pemainnya ini gimana. Sekarang juga mungkin langsung dilihat sama pelatihnya Patrick Kluivert sama asistennya, langsung dilihat ke sana. Jadi lebih enaknya sekarang gitu. Kalau dulu kan Sintayong mungkin susah mau lihat pemainnya kan, paling dimintain video kan. Kalau sekarang bisa langsung scout, langsung nonton. Jadi enaknya bisa seleksi bener-bener yang cocok main di timnas baru diambil gitu. Itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Apa? Jadi memang kalau menurut Yusa dengan digantinya Sintayong menjadi Patrick Kluivert ini kan sebenarnya pasti ada keuntungan kan, karena memang ya satu sisi memang pemain-pemainnya mayoritas ya memang dari sana. Pasti kan sebagai abang-abangan kan dianggapnya Patrick kan abang-abangan nih, pasti akan respect juga gitu. Terus ketika saya mikir waktu itu kan, ketika kita mau guide pemain naturalisasi yang grade A lah, kayak misalkan Jairo atau Ian Maatsen segala macam, pasti akan lebih gampang juga tuh. Aku nggak tahu ya bakal bisa atau nggak, misalnya kayak Ian Maatsen gitu tuh. Tapi yang pasti mereka semuanya pasti kenal lah Patrick Kluivert. Nggak mungkin orang Belanda nggak kenal Patrick Kluivert, tuh jarang banget. Apalagi pemain sepak bola. Jadi ya peluangnya mereka join ke timnas, aku rasa besar daripada yang sebelumnya gitu. Karena ya emang ya Patrick Kluivert legenda, terus pelatihnya timnas sekarang juga Belanda semua, komunikasinya lebih enak antara pemain sama pelatih. Kalau Coach Sintayong kan harus pakai talk kan, terus mungkin komunikasinya agak susah, terus gak bisa langsung datang ke sana juga gitu. Direct aksesnya mereka juga susah kan? Direct akses ke klub-klub pun juga susah mungkin. Bener. Jadi emang ada plus minusnya lah ya. Emang Coach Sintayong kan pasti ya pelatih yang hebat juga dari 2019 ya? 19-20 lah itulah. Sampai saat ini dia prestasinya kan luar biasa gitu. Cuma ya kembali lagi gimana strateginya dari Pak Erik kan. Pasti Pak Erik lakuin sesuatu kan, ada di belakangnya ada strateginya, ada targetnya apa gitu. Jadi emang ada plus minusnya gitu. Karena memang kalau jujur-jujuran lah, mungkin yang dinaturalisasi grade pertama, yang dinaturalisasi awal-awal tuh, yang chapter pertama mungkin ya yaudah yang penting bisa bantu dulu di step awal ini. Tapi ketika kita udah di level ini kan nggak mungkin kita mikir kayak gitu lagi. Pasti yang udah gimana caranya kita bisa ngimbangin Jepang, ngimbangin Australia gitu kan. Nggak mungkin lagi kita naturalisasi yang pemain-pemain yang bener. Ya itu bukan top level gitu kan. Bener, ya itu makanya sekarang ada 3 pelatih ini kan, mereka langsung bisa lihat, nonton pemainnya langsung. Jadi mereka benar-benar seleksi yang layak masuk di timnas, buat targetnya mereka kan Piala Dunia nih sekarang. Jadi mereka bisa seleksi, mereka cocok nggak main di timnas buat dia ke Piala Dunia gitu. Artinya akan ada pemain naturalisasi yang dulu-dulu nggak akan dipanggil lagi, ada kemungkinan kan? Seperti yang sekarang main ini. Ya kemungkinan bisa. Kan Patrick Kluivert udah bilang nih, jadi pemain-pemain yang bakal dipanggil di timnas itu pemain-pemain yang main di klubnya. Ya reguler kan ya. Main reguler, double main. Kalau mereka nggak main di klubnya aja, gimana mau match fit saat main di timnas gitu kan? Dia bilang kayak gitu. Jadi ya ada mungkin pemain-pemain yang nggak dipanggil. Iya. Kita sebut nama aja lah. Kayak misalkan si Justin itu kan Justin nggak pernah main. Kemudian Rafael pun juga jarang main dan sebagainya. Itu sebenarnya sengefek itu kah? Kalau misalkan dia nggak main di klub, kemudian Arhan juga sebelumnya waktu di Liga Jepang juga jarang, Korea juga jarang. Ya baru akhir-akhir ini di Thailand baru main. Tapi sama Sintayong terus diberi kepercayaan gitu loh. Ya itu kembali lagi kan ke pelatihnya. Cuma ya pelatih Belanda emang rata-rata gitu, jadi mereka tuh bisa dibilang nggak tahu ya ini fair atau nggak, tapi fair gitu. Jadi pemain yang tunjukin di latihan bagus, terus main reguler di klub juga bagus, ya dapat kesempatan main gitu. Jadi inilah rata lah, fair lah gitu kan. Jadi tergantung pelatih juga sih. Kalau pemain jarang main nih di klubnya, pasti ritme permainannya juga berkurang kan. Jadi ritme saat dia main di pertandingan gimana. Iklim kompetisinya kurang yang jelas. Iklim kompetisinya juga kurang, terus komunikasinya pas main juga pasti berkurang. Walaupun memang masih ada, cuma berkurang gitu. Jadi memang tergantung pelatih juga. Gimana mereka enaknya
mau ini bangun timnya itu. Ya, karena statement dari Coach Patrick ini menarik nih menurut saya, karena berarti akan ada pemain-pemain yang selama jadi langganan, tapi itu nggak main di level klub gitu. Artinya akan ada potensi mereka nggak dipanggil. Bisa jadi. Ada juga potensi, kan ini Coach Alex Pastor udah bilang nih kan akhir bulan ini mau ke Indonesia kan, mau nonton pemain-pemain Liga 1. Nah bisa juga pemain-pemain yang di Liga 1 yang main terus, yang bagus menurut mereka kemungkinan gitu loh ya dipanggil malah. Jadi ini ada bagusnya juga buat Liga Indonesia, buat pemain-pemain Liga Indonesia ada kesempatan mereka dipanggil lagi gitu. Mungkin Egy yang mungkin di Coach Sintayong kan nggak begitu dapat menit ya. Dapat ya. Mungkin nanti dia bisa dikasih menit bermain, Sananta juga bisa dipanggil lagi gitu-gitu. Terus mungkin pemain lainnya kayak Yodi Werman yang main terus. Oh, udah WNI dia? Dia belum kan? Belum. Tapi kan siapa tahu mungkin dia bakal dilirik kan. Yodi Werman, Ezra Walian gitu, Mark Klok. Oh ya, Ezra juga udah reguler main terus padahal di Persik. Iya kan? Kayaknya bagus juga main. Bagus kok, kemarin free kick, gol. Ya. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa muncul lagi. Kan kalau Sintayong mungkin liriknya ke pemain-pemain muda kan. Iya. Kalau mungkin sekarang ya semuanya bisa. Stefano Lillipali mungkin juga bisa dipanggil lagi gitu. Iya, Kambuaya. Menarik kan, ya. jadi lebih menarik gitu. Iya, benar juga ya, karena ya belum tentu yang main abroad, main di luar, tapi jarang main, match fitnessnya lebih baik daripada Liga Indonesia, belum tentu juga sebenarnya gitu loh. Ya itu nanti tergantung pelatihnya, lihatnya gimana mereka. Kalau ya kurang ya pasti nggak dipanggil gitu. Pasti nggak sabar nih nunggu bulan Maret ya. Iya, aku udah nggak sabar sih, Mas Chandra. Sama, nggak sabar kan? Lebih nggak sabarnya untuk melihat nih siapa aja yang akan dipanggil gitu loh. Bener. Aku juga sama. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat Patrick Kluivert sendiri secara statistik, secara histori, bisa dibilang sebenarnya biasa aja gitu loh. Iya. Kita fair-fairan aja ya. Iya. Histori dia melatih kan biasa-biasa, tapi di belakang dia sebagai asisten kan luar kayak Alex Pastor di dalam. Alex Pastor, bener. Emang di media-media Belanda juga banyak yang bilang gitu juga bener. Langsung ke Alex Pastor kan, kenapa kamu nggak yang jadi head coach gini? Aku kira kamu yang head coachnya gitu. Tapi emang mungkin ini juga strategi dari Pak Erik kan. Jadi dari 3 pelatih itu Patrick Kluivert yang ibaratnya tertua lah ya. Jadi ketua, jadi bos geng. Ya jadi inilah pemimpinnya timnas Indonesia yang dikenal semua orang. Jadi timnas Indonesia juga dikenal lagi ke dunia kan. Terus di belakangnya Patrick Kluivert yang jadi pemimpin itu bisa juga jadi koneksi antara pemain keturunan yang di luar buat ke timnas Indonesia. Terus habis itu dia juga bagus kan dalam membangun chemistry tim. Habis itu ada Alex Pastor yang benar-benar strategi, analis, sama juga Denny Lanzat kan. Dia juga menjadi asisten yang bagus di Belanda kan lama. Jadi mereka bertiga ini kalau bekerjanya bagus pasti lebih solid itu. Iya. Flashback bentar nih. Waktu pengumuman Patrick Kluivert beserta asistennya waktu masih di Belanda kan? Aku masih di Belanda. Sempat ngamatin nggak tentang pemberitaan di media-media Belanda? Waktu itu belum banyak. Waktu pertama itu belum banyak. Cuma emang ada kayak announcement Patrick Kluivert bakal ke Indonesia ini. Tapi belum pada dipanggil interview gitu kan. Tapi pas aku udah di Indonesia, ya kayak Alex Pastor ini diundang terus kan interview ini itu gitu. Terus mereka juga pasti ya nanyain ke Indonesia tuh gimana, terus timnas gimana gitu. Jadi kayak gitu nih timnas Indonesia bisa makin dikenal gitu kan di media-media Belanda. Udah rame di media sana sekarang ya? Udah rame sekarang udah. Apalagi kemarin Pak Erik juga kesana kan, ketemu dengan federasi kan. Bener. Pak Erik kesana juga ada ininya kan, ada targetnya buat sepak bola Indonesia juga. Datengin timnas Belanda ke sini juga. Datengin timnas Belanda ke sini juga. Gak tahu kabarnya Ajax kabarnya Ajax mau lawan timnas atau apa gitu. Kayak di media-media udah bilang kayak gitu. Karena udah lama juga kita nggak kedatangan tim Eropa kan yang kesini. Bener. Untuk lawan timnas. Kalau dulu kan Arsenal, Inter, segala macam. AS Roma. Gitu. Ya. Fulham juga pernah. Iya. Sekarang udah mampirnya Singapura, Thailand terus. Udah jarang kesini. Biasanya kita lawan tim-tim negara kan. Negara. Ya bagus lah kalau kita bisa uji coba lagi. Iya. Udah kalau misalkan bisa balik lagi itu ya. Karena
Kalau misalkan Singapura nih, Yus, kayak MU dan segala macam Spurs kan terakhir Singapura. Itu yang nonton juga orang-orang Indonesia semua. Iya makanya kan. Jadi bagus buat kita juga bisa nonton, bisa ketemu pemain-pemain dari klub Eropa. Kita bisa lihat juga gimana permainan timnas dibanding klub Eropa gitu. Bisa kita jawab juga. Wah iya itu bisa diajak bikin konten. Bisa diajak Obri. Yus, dua pemain yang akan dinaturalisasi, Jairo dan Ole. Itu menurut Yus seperti apa sih mereka? Kalau Jairo, aku pikir dari apa yang aku lihat nih saat dia di Ajax, di Crystal Palace, dia itu pemain yang kayak bulldozer gitu, kayak Casemiro gitu kan. Jadi dia cepet, terus suka mengganggu serangan dari lawan. Terus dia juga punya daya juang yang banyak juga. Jadi aku pikir itu salah satu kunci juga buat timnas, buat dia di gelandang kita kan, gelandang kita saat ini masih kurang kan. Iya, artinya dia menemani Tom Haye di tengah. Ya. Tom Haye untuk attacking, dia untuk defensif. Kan kalau kita main 4-3-3, defense midfieldnya 2. Oh iya. Jadi kan Jairo sama Tom Haye. Tinggal satu CAM kan. Ya. Tapi kan Tom Haye akan naik mengandalkan passing dia. Iya benar. Atau antara Tom Haye yang kontrol di belakang, terus Jairo yang lebih di tengah gitu. 4-3-3, berarti Tom Haye, Ivar main nggak ya? Ivar ya bisa juga ya? Tapi kan ya kalau ada Jairo, aku pikir Jairo yang akan dipilih kan. Terus nanti tinggal CAM-nya siapa gitu kan. Terus kemudian tadi Ole Romeni. Kalau Ole itu aku memang baru lihat dia juga baru akhir-akhir ini ya. Cuma kalau orang-orang bilang dia striker, aku pikir bukan sih. Sayap kanan lah itu tepatnya. Dia tuh sayap kanan atau sayap kiri gitu. Tapi dia bagus main di situ. Dia pemain yang gesit lah, gesit terus. Ya ciri khasnya kayak Neymar sih kalau aku lihat. Jadi banyak skill-skillsnya gitu kan. Jadi ya itu yang kita butuhkan juga di winger gitu. Jadi butuh kreativitas juga buat striker. Posisinya sebenarnya sama kayak Marcelino nggak sih? Dia itu kalau Marcelino itu lebih ke CAM sih. Kalau dia kan RW atau LW. Ya. Di sayap dia tuh sebenarnya. Tapi gini, si Ole sendiri di klubnya kemarin itu kan digantikan oleh bisa dibilang digantikan oleh Emiliano Jonathans kan? Iya benar. Sebenarnya ya. Kalau menurut Disa sebenarnya bagus mana sih Ole dan Emiliano? Kalau kondisi sekarang ya, kalau head to head. Sekarang nih. Kalau gue lebih senang Emiliano. Aku juga. Soalnya dia buktikan di Liga Belandanya main berapa match, golnya juga hampir setiap pertandingan. Kalau dilihat ratingnya juga sama, 8, paling mentok 7,5 gitu. Paling minim lah. Jadi bisa dibilang Emiliano Jonathans. Bisa dibilang kalau kita ngomong kasar ya, si Milano ini datang untuk kick Ole kan gitu loh. Ya Ole keluar karena kedatangan Emiliano bisa jadi kan. Iya. Ya Ole bisa-bisa aja tetap di situ, tapi kan kesempatan bermainnya mungkin berkurang. Iya. Karena sekarang aja udah cadangan terus ini kan. Ole? Iya. Mungkin harus ini juga adaptasi kan? Enggak, sebelum pindah waktu di klub. Oh, iya benar. Udah cadangan terus kan gitu. Iya, benar. Tapi Emiliano belum akan dinaturalisasi. Sepertinya harus jadi target sih dia harusnya ya. Cuma dia bilang sendiri sih ke aku sama ke interview media luar, kalau dia pengen fokus dulu ke klub karena dia kan habis cedera lutut juga. Jadi mau fokus di klub, mau biar comeback, biar bisa fit 100% kan. Nah, habis dari klub selesai musim ini, katanya mau lihat gimana di selanjutnya gitu. Ke timnas Indonesia atau timnas Belanda kan nggak tahu juga. Mas Depok ya. Mas Depok. Iya, Emiliano Jonathans kan. Iya. Senang banget aku lihat cara mainnya dia. Aku juga kayak Robben kan? Iya. Iya, benar. Skill gocekannya, aduh. Ke dalam ciri khas Robben banget dia. Nah, itu kita butuh juga tuh pemain kayak gitu. Terus striker sih yang masih tetap kita butuhkan, walaupun nggak tahu nanti Ole bakal ditaruh striker atau enggak. Karena dia bukan pure striker. Iya. Karena Ragnar pun juga bukan striker. Bukan pure striker juga. Ya. Jadi kita butuh sih pemain yang pure striker. Ya. Terus kemarin kan si coach Patrick juga bilang kan bahwa dia akan memakai striker murni kan. Iya. Artinya ketika ternyata si Ole kemudian si Ragnar ini bukan diplot sebagai striker, artinya mau nggak mau akan ada satu striker yang dipasang ya. Kesempatan lebar buat
yang di Liga 1 tadi ketika nggak menemukan bener diaspora itu. Atau ya Sananta tadi bisa jadi. Iya, Sananta bisa jadi, Dimas Derajat atau siapa ya di Liga Indonesia? Aku pikir Sananta. Hoki Caraka. Hoki juga bisa. Ya dia di PES Sleman main terus. Ya, main terus Sleman. Oh ya dia bisa. Atau ya bakal ada muncul satu striker ya, lagi. Striker lagi itu. Ya memang iya. Kan memang selama ini problemnya Sintayong kan striker. Benar-benar belum ada. Sampai didatangin pelatih striker juga. Bener. Itu. Ya kalau mungkin sekarang striker langsung di training sama coach Patrick. Bisa. Coach Patrick kan memang pernah jadi pelatih striker juga. Pasti nanti juga ada pelatih striker yang lainnya. Tapi ya itu kesempatan juga buat pemain-pemain Indonesia belajar dari salah satu legenda striker timnas Belanda kan. Ya legend kelas dunia lah kan. Iya, legend kelas dunia. Jadi gini Yus, kan setiap satu match ada penambahan pemain, satu match penambahan pemain, satu match itu sebenarnya efektif nggak sih? Efektif apa ya? Efektif nggak sih? Maksudnya dengan gonta-ganti, bukan gonta-ganti ya, ada pemain baru. Bahkan di tiap match seperti itu gitu kondisinya. Pasti ada efeknya sih. Cuma kalau di timnas emang nggak banyak waktu kan. Jadi mau nggak mau emang setiap main di timnas itu kan pemain datang dengan kondisi yang beda-beda dari klubnya. Ya mungkin ya. Hamin 4, Hamin 5 hari lah. Ya, Hamin 5 hari atau seminggu. Mereka kan datang, pasti kan kondisinya dari klubnya beda-beda gitu kan. Jadi mau nggak mau memang mereka harus ya punya visi sama-sama, bener-bener gimana dalam waktu dekat bisa chemistry-nya bagus, bisa semuanya bagus. Makanya kan harus bener-bener kondisinya bagus, internalnya, komunikasinya bagus gitu. Itu intinya sih kalau bisa di timnas ya. Jadi ya pemain-pemain baru datang itu mau wajar sih. Di timnas Belanda juga ada pemain yang mungkin dulu nggak pernah dipanggil, terus yang dipanggil nggak dipanggil lagi gitu. Jadi banyak kayak gitu juga. Eligible ya berdasarkan performa, mana yang paling siap aja kan gitu. Bener. Karena pasti pelatih juga pengen cari pemain yang ready untuk bertempur gitu. Bener gitu. Panjang lebar, udah panjang banget nanti. Oh ya. Berapa lama? Udah 40 menit. Wis. 40 menit. Ngapain aja kita 40 menit ternyata ya? Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa dulu. Kalau ngobrol tentang timnas, kalau ngobrol tentang timnas memang seru banget ya? Seru sih, emang. Ya seru buat teman-teman. Pasti juga menantikan Maret kan gitu, nggak cuma kita. Iya, nggak cuma kita aja. Maret nanti, atau kita ajak teman-teman nih, siapa yang mau nonton bareng kita nih di Maret nanti? Waduh. Di mana di sini nih? Di GBK. Iya. Oh di GBK. Kan Maret di GBK. Oh iya benar ya, Maret di GBK ada. Mau nonton nggak bareng kita? Iya. Wis. Ada nih Mas Chandra pasti ada. Adalah slot-slot. Adalah pokoknya. Oke, Yus, terakhir buat teman-teman apa yang boleh disampaikan kepada supporter timnas nih yang sekarang lagi optimis nih. Kemarin bukan optimis lagi lah, kemarin sempat sedih sesaat kok. Tapi sekarang udah mau nggak mau harus mendukung timnas Indonesia. Ya pokoknya apapun keputusan dari PSSI kita tetap harus dukung timnas, harus support. Karena ya kalau kita nggak support, misal ada ya energi negatif, itu mempengaruhi pemain-pemain juga pastinya kan. Kita nggak mau itu, kita pengennya pemain saat mereka datang ya merasanya juga full support, full dukungan dari semua ya orang di Indonesia, dari rumah. Jadi ya tetap support, saling ya memberikan energi yang positif aja ke semua pemain-pemain. Nah ya semoga di bulan Maret nanti hasilnya juga positif. Iya. Target poin 4 semoga tercapai. Semoga tercapai. Ya, lebih-lebih kalau dapat 6 nih, luar biasa. Wah, luar biasa itu kalau bisa. Ya, tapi prediksinya Mas Chandra? Sesuai dengan apa yang akan ditargetkan oleh Patrick Kluivert kurasa 4. Jadi Australia seri imbang, di sini lawan Bahrain menang. Oke. Itu realistis menurut saya. Iya. Realistis. Dan semoga rencana ini tercapai karena memang Piala Dunia di depan mata ini. Wadah, kita ibaratnya udah mau satu kaki nih. Iya, kapan lagi kita ke Amerika untuk nonton Piala Dunia dia. Luar biasa itu. Yes. Oke. Seru banget ternyata, nanti kita sambung lagi. Siap. Obri. Oh, bukan Obri. Apa ini? Margatanya namanya. Margatama bertanya-tanya. Oh, Margatanya bertanya. Yes. Siap. Sekian Margatanya kali ini bersama dengan Obri, ya Yusa Nugraha. Siap. Obrolan ringan ya. Iya. Ya, jika kalian suka silahkan kalian teman like, dan jika kalian suka bebas mau ngapain aja, share ya teman-teman kalian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.